Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM, bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 64,2 juta di tahun 2021, yang mana hal ini didukung oleh berbagai stimulus dari pemerintah. Ditambah lagi, dengan adanya pandemi COVID-19, yang berdampak pada banyaknya pemberhentian pegawai atau PHK di berbagai perusahaan. Hal ini diprediksi menjadi salah satu indikator berkembangnya UMKM di Indonesia, di mana masyarakat cenderung menggali keterampilan lain untuk dijadikan usaha guna mencukupi kebutuhan hidupnya di masa pandemi ini. Dengan perkembangan usaha UMKM yang pesat, juga turut membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun, dengan semakin banyaknya UMKM, semakin ketat dan besar juga peluang terjadinya kompetisi dalam bisnis UMKM ini, di mana hanya UMKM dengan bisnisnya yang kuat yang mampu bertahan untuk kedepannya. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas salah satu cara untuk memperkuat bisnis UMKM, yaitu melalui pentingnya legalitas serta berbagai perizinan bisnis, meliputi BPOM, HAKI, dan sertifikasi halal. Sebelum masuk ke pentingnya legalitas serta perizinan UMKM, kami akan membahas terkait pengertian dan kriteria dari UMKM itu sendiri. UMKM adalah sebuah usaha produktif yang dapat dimiliki perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Kriteria tersebut juga diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berisi sebagai berikut. Kriteria usaha mikro adalah pertama, memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki omset tahunan maksimal 300 juta rupiah. Dan yang terakhir, bukan cabang, anak perusahaan, atau bagian dari usaha yang lebih besar. Selanjutnya, kriteria usaha kecil, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan bersih minimal 50 juta dan maksimal 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki omset tahunan antara 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Dan yang terakhir, bukan cabang, anak perusahaan, atau bagian dari usaha yang lebih besar. Selanjutnya terkait dengan perizinan usaha UMKM atau disebut IUMKM, di mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terdapat pengenalan platform baru yang berfungsi sebagai satu-satunya media pengajuan izin usaha, yaitu OSS atau Online Single Submission, termasuk di dalamnya untuk pengajuan IUMK. Pengertian IUMKM itu sendiri adalah berdasarkan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2019 merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil. Dibentuknya IUMK tentunya untuk suatu tujuan tertentu, di mana IUMK sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. IUMK hanya berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan beberapa manfaat perizinan dan legalitas usaha IUMK untuk UMKM. Yang pertama, dengan IUMK, usaha kecil dan mikro mendapat legalitas resmi, di mana UMKM akan mendapatkan kepastian hukum, jaminan payung resmi. Hal ini sangat berguna saat menghadapi masalah-masalah hukum. Legalitas juga akan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga, yaitu konsumen atau investor terhadap UMKM. Lalu yang kedua, lebih mudah dalam melakukan pinjaman usaha, di mana setiap pinjaman usaha yang diajukan secara resmi kepada bank atau lembaga non-bank pasti memerlukan surat dan dokumen legalitas usaha resmi, di mana IUMK adalah salah satunya. Pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan pinjaman modal dan nilainya bisa lebih besar. Dan yang terakhir,
lebih mudah dalam mengembangkan usahanya, di mana setiap UMKM yang memiliki UMK akan tercatat secara resmi. Artinya, memiliki peluang untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan untuk pengembangan usaha. UMKM dengan legalitas resmi juga akan mendapatkan prioritas dalam mengikuti berbagai pelatihan dan program pendukung dari pemerintah, sehingga dapat berkembang lebih pesat. Pihak yang berhak mengajukan IUMK adalah pelaku usaha perseorangan dengan skala usaha mikro atau usaha kecil. Jadi, walaupun suatu bisnis termasuk dalam kriteria usaha kecil, namun dikelola melalui badan usaha, bisnis tersebut tidak membutuhkan IUMK. Inilah 7 tahapan melengkapi legalitas usaha yang memiliki status badan hukum. Yang pertama, mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Yang kedua, menyusun akta pendirian perusahaan atau kooperasi. Yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Lalu yang keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Selanjutnya yang kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Lalu yang keenam, mengurus perizinan lanjutan untuk izin usaha dan izin komersial. Dan yang terakhir adalah mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jam Sostek. Selain pentingnya legalitas UMKM yaitu IUMK, terdapat beberapa perizinan lainnya yang bermanfaat untuk pengembangan usaha seperti perizinan BPOM, Haki, dan juga halal. Yang pertama, izin edar BPOM. Izin edar BPOM merupakan perizinan edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib sertifikasi BPOM. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM RI, khususnya untuk setiap usaha yang menghasilkan produk pangan dengan bahan dasar susu, menggunakan bahan tambahan pangan tertentu seperti pengawet, penguat rasa, pewarna, dan lainnya, atau mengusung klaim tertentu seperti fungsi makanan sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI, makanan untuk lansia, dan lain sebagainya. Lalu masa berlaku dan subjek BPOM, yaitu 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Izin ini dapat diberikan kepada badan usaha PT, CV, maupun perseorangan. Setiap pangan olahan baik diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Haki. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindungan hukum terhadap pencipta atas jeripayahnya dalam pembuatan suatu karya yang terkandung nilai ekonomis di dalamnya. Bagi UMKM, hal yang perlu diperhatikan adalah seperti apa jenis-jenis hak yang relevan bagi kelangsungan usahanya. Hak tersebut diatur dalam hak kekayaan industri, di mana yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Jenis pelindungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, paten. Hak eksklusif yang diberikan jika memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua, merek. Tanda dagang berupa gambar atau tulisan yang menjadi pembeda dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, desain industri. Olahan karya mengenai bentuk atau corak yang memberikan kesan pada suatu barang. Yang keempat, rahasia dagang. Hak informasi perusahaan yang tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Dan yang terakhir, indikasi geografis atau hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asalnya. Dan yang terakhir adalah sertifikasi halal. Terkait keamanan dan kepercayaan, ada yang namanya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sertifikat halal adalah sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk, makanan, minuman, dan sebagainya tidak mengandung unsur yang diharamkan, atau bahan baku dan pengolahan dilakukan dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali memang produk haram. Masa berlaku dan subjek sertifikasi halal. Dalam ketetapan MUI mengenai masa berlaku dan subjek sertifikasi halal, masa berlakunya adalah 4 tahun dan dapat terus diperbaharui. Pelaku usaha yang produknya
berupa atau terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Tujuan utama dari semua perizinan usaha yang ada hanyalah untuk melindungi dan menjadi syarat penunjang untuk pertumbuhan usaha yang sedang dijalani. Kepastian hukum yang menaunginya pun menjadi penting, mulai dari izin UMKM yang memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi usaha kecil, izin BPOM yang menjamin mutu edar, hak yang menjamin kekayaan intelektual dari perusahaan, dan sertifikasi halal menjamin kehalalan suatu produk bagi umat Islam di Indonesia. Sekian dan terima kasih.